Tidak semua catatan yang dibukukan Lionel Messi di Piala Dunia 2026 terdengar gemilang. Di saat dunia merayakan dia sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa, ada satu angka jarang disorot. Dia kini berbagi rekor sebagai pemain yang paling sering gagal mengeksekusi penalti dalam waktu normal pertandingan di ajang ini. Di laga melawan Austria, tendangannya melenceng jauh ke sisi kanan gawang, menjadikan ini kegagalan ketiganya dari 7 kesempatan titik putih yang ia dapatkan sejak debut 2006. Sebelumnya, kiper Polandia Wojciech Szczęsny di Piala Dunia 2022 dan Hannes Haldorsson dari Islandia di edisi 2018 juga berhasil menggagalkan usahanya. Bersama legenda Ghana Asamoah Gyan, mereka menempati posisi teratas daftar ini bukan catatan yang dibanggakan, tapi tetap fakta mentah yang tak bisa dibantah. Meskipun tingkat keberhasilan penalti sepanjang kariernya masih sekitar 77%, angka ini sedikit di bawah rata-rata eksekutor elit dunia, membuktikan bahwa bahkan pemain sehebat Messi tetap punya celah kelemahan. Kegagalan ini bukan soal teknik semata, tapi lebih pada tekanan psikologis dan kebiasaan dia yang suka berimprovisasi tanpa pola tetap. Berbeda dengan spesialis penalti lain yang mengandalkan rutinitas sama setiap kali menendang, Messi kerap berganti gaya, kadang pakai kaki bagian dalam, sesekali punggung kaki, bahkan pernah mencoba gaya Panenka yang berisiko tinggi. Dalam momen melawan Austria, waktu tunggu lebih dari 5 menit usai keputusan VAR justru membuat konsentrasinya terganggu dan kiper lawan tak tergoda bergerak lebih dulu. Meski sempat marah dan mengakui menendang dengan sangat buruk, kegagalan ini tak menghentikan langkahnya mencetak 2 gol krusial di babak lanjutan. Inilah sisi uniknya, satu kelemahan tak pernah menghapus deretan rekor luar biasa yang ia ukir. Rekor buruk ini justru menjadi pengingat bahwa di balik status dewa sepak bola, Lionel Messi tetaplah manusia biasa yang juga bisa salah langkah di momen paling menentukan. Di hari yang sama, ketika Messi memecahkan rekor sejarah, Kylian Mbappe juga mencetak tanda penting. Saat membobol gawang Irak pada menit ke-14 di grup I, ia mengoleksi gol ke-15 sepanjang karier Piala Dunia, menyamakan torehan legenda Brasil Ronaldo Nazario, dan melampaui catatan Gerd Müller dari Jerman Barat. Gol ini tercipta lewat tembakan kaki kiri dari jarak sekitar 20 meter yang tak bisa dijangkau kiper Irak Ahmed Basil. Pertandingan itu juga menjadi laga ke-100 penampilan internasionalnya bersama Prancis, sebuah tonggak pribadi yang dipermanis dengan kontribusi gol langsung. Sebelumnya di turnamen ini ia sudah mencetak 2 gol saat mengalahkan Senegal 3-1 pada laga pembuka, membawa totalnya menjadi 3 gol di Piala Dunia 2026. Jika ditambah gol kedua yang ia cetak di menit ke-54 melawan Irak, koleksinya melonjak menjadi 16 gol, sejajar dengan Miroslav Klose di posisi kedua namun dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit. Mbappe kini memiliki catatan luar biasa, 8 gol pada 2022 saat meraih sepatu emas, 4 gol pada 2018 ketika Prancis jadi juara dunia, dan 4 gol sejauh edisi 2026 ini. Ia juga resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Prancis dengan 60 gol, 3 angka lebih banyak dari Olivier Giroud. Di usia 27 tahun, ia masih punya waktu bertahun-tahun untuk terus mendekati bahkan melampaui rekor milik Messi. Sebagai salah satu dari 2 pemain yang pernah mencetak hat-trick di final Piala Dunia, Mbappe kini menjadi ancaman nyata bagi siapa saja yang ingin menduduki puncak daftar pencetak gol sepanjang masa. Bersama rekan depan seperti Ousmane Dembélé dan Michael Olise, Prancis tampil sebagai salah satu tim favorit juara, dan perburuan sepatu emas tahun ini dipastikan akan semakin ketat antara dia, Messi, serta Erling Haaland. Akhirnya Erling Haaland menunjukkan taringnya di panggung paling bergengsi. Saat Norwegia menang 3-1 atas Senegal, ia mencetak 2 gol indah di menit ke-48 dan 58, melanjutkan tren mencetak gol yang sudah berlangsung lama di level internasional. Torehan ini langsung mengantarkannya masuk ke dalam daftar istimewa. Hanya ada 6 pemain dalam sejarah yang bisa mencetak lebih dari 1 gol di 2 penampilan pertamanya di Piala Dunia. Nama-nama sebelumnya adalah Guillermo Stabile 1930, Sandor Kocic 1954, Jas Fontaine 1958, Gregor Slato 1974, dan Harry Kane 2018, semuanya legenda pencetak gol masif di masanya.
Di usia 25 tahun, Haaland sudah membukukan statistik yang nyaris tak masuk akal. 59 gol dari 52 pertandingan bersama timnas Norwegia, artinya rata-rata lebih dari 1 gol setiap kali ia turun ke lapangan. Selain itu, ia juga mencetak setidaknya 2 gol dalam 6 laga kompetitif terakhirnya untuk negaranya, serta sudah mencetak gol dalam 12 pertandingan beruntun. Performa ini membuatnya langsung melesat ke persaingan memperebutkan sepatu emas 2026, hanya tertinggal 1 gol dari Messi dan sejajar dengan Mbappe saat fase grup berjalan. Laga melawan Prancis nanti akan menjadi ujian sesungguhnya apakah dia bisa menjaga ritme mencetak gol melawan pertahanan terbaik dunia. Meskipun baru pertama kali tampil di Piala Dunia, Haaland sudah membuktikan bahwa efisiensi mencetak golnya tidak pudar meski panggungnya makin besar. Bersama Martin Ødegaard, ia membawa Norwegia kembali ke babak gugur setelah absen lama, dan setiap gol yang ia cetak kini bukan hanya untuk kemenangan tim, tapi juga untuk membuktikan bahwa dia layak duduk sejajar dengan 2 bintang paling bersinar saat ini. Dua gol yang dicetak Lionel Messi ke gawang Austria mengubah catatan sejarah selamanya. Kini ia memiliki total 18 gol sepanjang 6 edisi Piala Dunia yang diikuti, melewati rekor lama Miroslav Klose yang bertahan selama lebih dari 1 dekade. Dari 28 pertandingan yang dimainkannya sejak 2006, angka ini menjadi bukti konsistensi langka yang jarang dimiliki pemain lain. Posisi teratas ini membuatnya berdiri sendiri, diikuti oleh Mbappe dan Klose sama-sama di angka 16, kemudian Ronaldo Nazario dengan 15 gol, serta Gerd Müller di posisi kelima dengan 14 gol. Di turnamen 2026 ini saja, Messi sudah mengoleksi 4 gol hanya dalam 2 laga, melampaui torehan Deniz Undav dan Jonathan David yang masing-masing punya 3 gol. Hat-trick saat melawan Aljazair lalu 2 gol melawan Austria menunjukkan bahwa di usia 38 tahun, insting mencetak golnya masih setajam di masa jayanya. Pencapaian ini bukan sekadar soal jumlah gol, tapi juga tentang perjalanan panjang. Mulai dari remaja penasaran di Jerman 2006, menjadi bintang di Afrika Selatan 2010, pahlawan di Brasil 2014, hingga akhirnya mengangkat trofi juara di Qatar 2022. Kini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ia menyempurnakan warisan yang sudah dibangun selama 2 dekade. Bagi Argentina, 2 gol ini juga sekaligus mengamankan tiket lolos lebih awal ke babak 32 besar. Messi membuktikan bahwa meski sudah di penghujung karier, ia tetap jadi penentu utama. Rekor 18 gol ini kemungkinan besar akan bertahan lama, karena butuh waktu bertahun-tahun bagi pemain muda untuk bahkan mendekatinya, apalagi melampauinya. Setelah 2 putaran fase grup selesai, perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 sudah terasa sangat panas. Lionel Messi saat ini memimpin dengan 5 gol, disusul rapat oleh Kylian Mbappe dan Erling Haaland yang sama-sama sudah mengoleksi 4 gol. Jarak hanya 1 gol membuat setiap laga selanjutnya bisa mengubah posisi klasemen pencetak gol kapan saja. Messi mendapatkan 5 gol dari 2 laga, hat-trick melawan Aljazair dan 2 gol melawan Austria menunjukkan efisiensi luar biasa meski usia tak lagi muda. Mbappe mencetak 2 gol melawan Senegal lalu 2 gol lagi ke gawang Irak membuktikan ketajamannya tetap terjaga dalam ritme cepat turnamen. Sementara Haaland yang baru pertama kali tampil di Piala Dunia langsung meledak dengan 2 gol melawan Senegal dan 2 gol melawan lawan sebelumnya, menjawab keraguan apakah dia bisa berkembang di panggung terbesar. Di bawah ketiga nama ini ada nama seperti Deniz Undav dan Jonathan David dengan 3 gol masing-masing, namun jarak cukup jauh untuk mengancam posisi teratas jika ketiga bintang ini terus mencetak gol. Setiap pertandingan menjadi penting. Messi ingin memastikan rekor sejarahnya makin jauh, Mbappe ingin menjadi penerus sejati, dan Haaland ingin membuktikan dirinya sebagai raja gol masa depan. Pertemuan Prancis melawan Norwegia nanti akan menjadi tontonan wajib, di mana Mbappe dan Haaland akan saling adu tajam untuk memperebutkan posisi kedua. Sementara Messi tinggal memastikan Argentina tetap melaju mulus, memberikan lebih banyak kesempatan baginya untuk menambah koleksi gol. Persaingan ini bukan hanya soal trofi pribadi, tapi juga tentang siapa yang akan dikenang sebagai pencetak gol paling tajam di Piala Dunia edisi yang penuh sejarah ini.